dahsyat, ya, yaitu yang dikenal dengan perang Al-Ahzab, ya, atau perang Khandaq. Kenapa dikatakan perang Khandaq? Karena dahulu di sini pada tahun 7 Hijriah digali parit, ya, atau Khandaq sepanjang kurang lebih 12 kilo kalau salah, atau 5 kilo, ya, lebarnya 5 meter. Sebelah kiri kita ada Masjid Al-Fatah, itu tempat berjaga-jaga dulu di atas itu. Ada ini di sini dulu ada 7 masjid Bapak Ibu, ya, yang sebagiannya mungkin sudah dirobohkan. Dan ini Masjid Salman Al-Farisi. Nah ini sebelah kiri kita Masjid Salman Al-Farisi. Masjid Salman Al-Farisi, yang dimana beliaulah yang memberi ide kepada Rasulullah SAW untuk digalikan parit, ya. Kita mengetahui peperangan itu sangat dahsyat. Kenapa? Karena 10.000 lebih, 10.000 lebih orang-orang kafir, ya, bersatu padu, orang Yahudi, orang munafik, ya, orang Quraisy dan sebagainya mengepung kota Madinah. Dan pada saat itu Rasulullah SAW sangat bingung bagaimana cara menghadapi mereka. Lalu Rasulullah SAW bermusyawarah, yang pada akhirnya keluarlah ide yang sangat baik, sangat bagus dari seorang sahabat yang bernama Salman. Yang terkenal, beliau ini mempunyai 4 agama. Yang pertama, beliau seorang Majusi, ya. Yang kedua, Yahudi. Yang ketiga, Nasrani. Yang terakhir adalah beliau masuk Islam. Beliau jadi budak di sini di Madinah, ya. Dan pada akhirnya merdeka dan masuk Islam. Dan apa yang menarik ini juga, Salman Al-Farisi salah satu sahabat yang diangkat menjadi Ahlul Bait oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi Bapak Ibu rahimanallah, ketika Salman Al-Farisi memberikan ide itu, Bapak Ibu, wajah Rasulullah SAW ceria, ya, ceria. Yang pada awalnya beliau sangat bingung bagaimana cara menghadapi pasukan yang sangat banyak. Dan pada saat itu juga kondisi para sahabat sangat susah, Ustaz. Banyak yang nggak dapat makan, bahkan Rasulullah mengikat batu di perutnya pada saat 3 hari 3 malam. Ya Allah. Namun semangat para sahabat tidak perlu diragukan, mereka sudah memilih akhirat, ya, daripada dunia. Dan itu semangat para sahabat, Bapak Ibu. Ketika menggali parit itu, Bapak Ibu, kondisi sangat sulit. Kita mengetahui di Madinah, Ustaz, ya, kalau musim dingin itu sangat dingin, ya. Kalau musim panas bisa rebus telur. Panasnya. Kemudian ada satu batu, ketika menggali parit itu, Ustaz, ada satu batu yang tidak boleh atau yang sangat sulit dihancurkan oleh para sahabat, ya. Kemudian dipanggillah Rasulullah SAW, ya. Beliaulah yang menggali batu itu atau berdoa sebelumnya, ya. Dari situ beliau melihat kunci-kunci negeri Syam, ya. Beliau diperlihatkan oleh Allah SWT kunci-kunci negeri Syam. Kenapa? Karena kemenangan sudah di depan mata, ya. Allah memperlihatkan Rasulullah SAW, yaitu kunci-kunci negeri Syam. Maksudnya kemenangan akan dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan batu itu dengan izin Allah kita mengetahui mukjizat, ya. Rasulullah punya mukjizat yang sangat banyak. Di antaranya mukjizat yang terkenal, pohon kurma pernah menangis menjerit, ya, ketika di mimbar atau di Raudah. Dahulu ketika Rasulullah membaca khutbah, beliau bersandar di pohon kurma, ya. Lalu beliau ditawarkan oleh para sahabat atau sahabiah untuk dibangunkan tempat bersandar, artinya diganti pohon kurma itu diganti dengan kayu seperti itu, ya, diganti. Lalu pohon kurma itu ditebang atau dipindah. Ketika Rasulullah SAW melewati pohon kurma itu, maka pohon kurma itu menjerit, Ustaz. Menjerit.
Begitu Rasulullah mendekatinya, maka pohon kurma itu berhenti menjerit. Ternyata pohon kurma pun cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, itu mukjizat yang terkenal ya. Kemudian pernah juga sebongkah batu ya di salam pada Rasulullah. Kemudian ketika perang Khandaq tadi, seorang sahabat yang bernama Jabir ya mengundang Rasulullah makan untuk 5 orang, Ustaz. Ya. Tapi Rasulullah mengundang 1000 orang. Makanan itu disediakan untuk 5 orang, tapi Rasulullah mengundang 1000 orang. Subhanallah, makanan yang 5 orang itu bisa dimakan oleh 1000 orang. Ya. Setelah mungkin dijampi Rasulullah ya. Nah, itu salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq ya. Dia diundang oleh Jabir ya. Ketika itu kambingnya kecil, Ustaz, untuk 5 orang. Kambing kalau besar pun mungkin 10 orang lah ya. Ya. Makanya kaget Jabir ini, kenapa banyak kambing? 1000 orang cukup makan, Masya Allah. Sebelah kiri kita Bapak Ibu udah lewat tadi belum? Ya. Sebelah kiri kita Bapak Ibu tadi Ustaz Aiwan Hafizahullah Ta'ala telah menjelaskan Masjid Qiblatain ya. Sebelah kiri kita Masjid Qiblatain, atau bahasa Indonesianya Masjid Dua Kiblat ya. Terjadinya pada 16 Rabiul Awal kalau salah, terjadinya perpindahan kiblat setelah Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 17 bulan kalau salah ya. Beliau minta dipindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitullah ya. Dan pada saat itu kalau tidak salah Rasulullah sholat asar, Bapak Ibu, sholat asar yang 2 rakaatnya menghadap ke Palestina, kemudian yang 2 rakaat menghadap ke Baitullah. Sehingga sekarang walaupun ada khilaf juga, Ustaz, ada yang mengatakan di Masjid Kuba terjadinya ya, ada yang mengatakan di sini. Wallahu alam, kali ini perkara khilaf, kita berlapang dada saja ya. Wallahu alam kebenarannya di mana. Tapi di situ juga tempat tinggalnya Bani Salimah, Ustaz. Bani Salimah ini Bapak Ibu sangat pingin tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kalau sholat di Masjid Nabawi kan pahalanya 1000, Ustaz. Ya, pahalanya 1000 seperti 2 tahun 7 bulan sholat di tempat lain atau 1 kali sholat. Masya Allah. Dan itulah yang membuat Bani Salimah ini ingin tinggal di sekitar situ supaya tempatnya dekat, gitu, supaya apa? Berjamaahnya dekat ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, diamlah di sini ya, karena langkah-langkah kalian akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Kebaikan sekecil dzarrah akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apalagi langkah-langkah menuju masjid ya. 1 langkah, 2 langkah. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah kalau salah, ketika dia ke masjid itu, Ustaz, dia sengaja pelan ya, sengaja perlahan-perlahan supaya langkahnya banyak ya, menuju ke masjid Allah SWT. Jadi di situ tinggallah Bani Salimah namanya, Ustaz. Di sini banyak sekali suku ya. Kita mengetahui Bani Salimah, Bani Umayyah masalah ya. Di Masjid Jabah itu di tempat tinggalnya Bani Umayyah. Kemudian dari suku Khajrat ya. Kemudian Syakibah Bani Sa'idah. Banyak sekali suku-suku di kota Madinah ini ya. Dan sebelum Rasulullah SAW, suku-suku ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, suku-suku ini sering sekali berperang, Ustaz ya. Nah, begitu Nabi datang ke kota Madinah, maka orang-orang Ansar ini sudah berdamai. Ya. Sekolah air, Ustaz. Minum. Dikit lagi. Ada yang full ya?